Perkenalkan, nama saya Tadi. Saya Salsa Putri. Saya Joajim Bulukati. Saya Ferawati Akune. Saya Saskia Simandular. Kami dari kelompok 4 kelas D dengan mata kuliah literasi digital dengan materi jangan lengah pastikan tak ada celah kejahatan digital dengan dosen pengampu Pak Saleh Al-Hamid SIP MA. Semesta Digital Kaum Muda di Indonesia. Yang pertama, kaum muda dan pengguna internet. Kaum muda merupakan pengguna internet terbesar di Indonesia. Data BPS dan APJII menunjukkan mayoritas pengguna internet berusia 15-39 tahun, terutama usia 20-24 tahun. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kaum muda. Yang kedua, ancaman kejahatan digital. Internet memberi kemudahan tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan digital. Ancaman meliputi penipuan online, pencurian data, peretasan akun, dan perusakan sistem digital. Karena itu, kewaspadaan dan keamanan data pribadi sangat penting. Yang ketiga, data kejahatan digital di Indonesia. Tahun 2020, Januari sampai September, terdapat 2.259 kasus kejahatan siber. Kasus terbanyak konten provokatif 46,39%, penipuan online 28,7%. Yang keempat, makna keamanan digital. Keamanan digital adalah upaya melindungi data dan aktivitas online. Teknologi digital membantu akses informasi, komunikasi, dan transaksi, namun harus digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Yang kelima, keamanan digital kaum muda Indonesia Timur FGD JPLIDI 2021 menunjukkan tantangan utama. Yang pertama, peretasan akun, pelanggaran data pribadi, penipuan online. Keamanan digital menjadi kompetensi penting bagi kaum muda di Indonesia Timur. Dari materi jangan lengah pastikan tak ada celah kejahatan digital. Di sini saya mengambil contoh kasus tentang penipuan undian berhadiah palsu dari media suara pemerintah ID. Di era digital saat ini, berbagai kemudahan teknologi juga diiringi dengan meningkatkannya kejahatan digital. Salah satunya adalah penipuan undian berhadiah palsu. Modus ini sering menargetkan masyarakat dengan iming-iming hadiah besar seperti uang tunai, mobil, atau motor. Biasanya pelaku menghubungi korban melalui SMS, WhatsApp, telepon, atau email, atau media sosial. Mereka mengaku berasal dari perusahaan atau instansi terkenal dan menyatakan bahwa korban memenangkan hadiah tertentu. Padahal korban ini sebenarnya tidak pernah mengikuti undian apapun. Ciri utama dari penipuan meminta sejumlah uang seperti biaya administrasi atau pajak serta meminta data pribadi, misalnya nomor KTP, rekening bank atau PIN. Selain itu, pelaku sering memberi tekanan agar korban segera merespon tanpa berpikir panjang. Penipuan undian berhadiah palsu dapat menimbulkan kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, serta menurunnya rasa aman dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada. Ada beberapa cara untuk melindungi diri dari penipuan ini. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan informasi hadiah yang datang secara tiba-tiba. Kedua, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Yang ketiga, lakukan verifikasi melalui kontak resmi, perusahaan, atau instansi terkait. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera abaikan, blokir, dan laporkan kepada pihak yang berwenang. Sebagai kesimpulan, penipuan undian berhadiah palsu merupakan ancaman nyata di era digital. Dengan sikap hati-hati, kritis, tidak bergesa-gesa, kita dapat melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan ini. Obrol data pribadi, jangan banyak kerugiannya. Pernah dengar kasus penyebaran data pribadi di media sosial? Beberapa waktu lalu, aneka challenge atau tantangan bertebaran di beragam media sosial. Ada yang menanyakan nama gadis ibu kandung, ada yang menanyakan tempat tanggal lahir, ada yang mengajak selfie dengan KTP, bahkan ada yang meminta alamat rumah.
Tampaknya, aneka challenge ini mengajak orang untuk memanen data pribadi. Apa yang dimaksud dengan data pribadi? Data pribadi pada dasarnya adalah data personal yang unik dan bisa berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau penanda lainnya. Karena sifatnya private ini, data pribadi diperlakukan sebagai informasi perseorangan yang bersifat private, harus disimpan, dikelola, dan dilindungi kerahasiaannya. Jadi, data pribadi adalah harta kita yang paling berharga. Di dunia yang serba digital ini, harus kita lindungi supaya tidak bocor dan dimanfaatkan orang untuk berbagai kejahatan digital. Saja contoh data pribadi. Beberapa contoh data pribadi yang sebaiknya kita lindungi dengan hati-hati supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak lain seperti alamat rumah, alamat email, nomor telepon, tempat dan tanggal lahir, nomor kartu ATM, nomor KTP, atau NIK. Banyak juga kan contoh data pribadi yang mungkin kita biasa bagikan tanpa ada kecurigaan sama sekali. Nah, mulai sekarang kita harus hati-hati menjaga data pribadi. Caranya, jangan obral data pribadi. Kita harus pelit memberikan data pribadi kita pada pihak yang tahu cara mengelola dan melindunginya. Mengapa data pribadi perlu dilindungi? Jadi, data pribadi selain unik dan private, serta banyak jenisnya, perlu dilindungi karena beberapa alasan. Pertama, setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk melindungi dirinya secara pribadi, termasuk data pribadi yang dimilikinya. Kedua, perlindungan data pribadi penting untuk segala bentuk aktivitas transaksi jual-beli secara daring yang semakin meningkatkan penggunaan data pribadi, terutama dari pihak konsumen. Dalam hal ini, adalah pihak setiap konsumen untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Ketiga, perlindungan data pribadi penting untuk hubungan internasional, terutama terkait dengan arus informasi dan perdagangan antar negara. Bagaimana cara mengatasi kebocoran data pribadi? Nah, bagaimana kalau data pribadi kita sudah terlanjur bocor? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Jika data pribadi kita sudah terlanjur bocor, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti segeralah mengadu pada organisasi atau platform tempat bocornya data pribadi. Awasi aktivitas perbankan atau keuangan digital lainnya. Waspada aktivitas penipuan yang menggunakan data pribadi. Lakukan verifikasi jika ada penawaran atau informasi yang seolah menguntungkan, misal hadiah dan lain-lain. Selain langkah-langkah itu, jika diperlukan, kita juga bisa melakukan beberapa langkah tambahan. Pertama, menggunakan mekanisme komplain internal yang disediakan oleh organisasi atau platform bocornya data pribadi. Kedua, mengadukan kasus kebocoran data pribadi pada Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya melalui berbagai organisasi yang relevan. Jadi, obral data pribadi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi individu. Praktik ini terjadi ketika data seseorang diperjualbelikan atau disebarluaskan tanpa izin yang sah, seringkali demi keuntungan ekonomi atau kepentingan tertentu. Contohnya, login sembarangan, menggunakan akun media sosial. Banyak aplikasi atau situs meminta pengguna login pakai akun Google atau Facebook. Kalau pengguna tidak membaca izin aksesnya, aplikasi itu bisa mengambil data kontak, lokasi, dan kebiasaan online. Contoh lain, tentang pinjaman online. Beberapa aplikasi pinjaman online ilegal meminta akses ke kontak, galeri, dan pesan pribadi. Saat pengguna gagal membayar, data itu disebar ke teman-temannya atau bahkan dijual ke pihak lain. Banyak korban pinjol ilegal mengaku bahwa foto pribadinya disebar atau digunakan untuk mengancam. Ini salah satu bentuk ekstrim dari obral data pribadi. Cara menghindarinya, jangan sembarangan isi data di situs atau aplikasi tidak jelas. Periksa izin akses saat install aplikasi. Gunakan kata sandi berbeda di setiap akun. Hapus data pribadi dari aplikasi yang sudah tidak digunakan. Jadi, obral data pribadi adalah salah satu masalah besar di era digital yang sering tidak disadari oleh banyak orang, terutama oleh anak muda. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering melihat orang dengan mudah memberikan data pribadinya hanya demi hal-hal sepele, seperti mengikuti giveaway, mengisi survei online, atau mendaftar aplikasi baru tanpa membaca syarat dan ketentuannya. Di satu sisi, perusahaan digital memang memanfaatkan data pengguna untuk mengembangkan layanan. Tapi di sisi lain, penyalahgunaan data pribadi jelas melanggar
privasi dan bisa berujung pada kejahatan digital, seperti penipuan atau pencurian identitas. Saya merasa kaum muda perlu lebih sadar bahwa data pribadi adalah aset penting di dunia digital, sama seperti kita menjaga dompet di dunia nyata. Kita juga harus menjaga data pribadi di dunia maya. Caranya biasa dimulai dari hal sederhana seperti tidak sembarangan membagikan nomor telepon, tidak klik tautan mencurigakan, dan selalu membaca izin aplikasi sebelum menginstalnya. Jadi, ngobrol data pribadi bukan hanya masalah teknologi, tapi juga masalah kesadaran. Kalau kita lebih berhati-hati dan memahami nilai data kita sendiri, maka kita bisa lebih aman dalam menjaga kehidupan di semesta digital saat ini. Jadi, salah satu contoh kasus yang saya ambil yaitu tentang penipuan link palsu atau phishing. Jadi, penipuan link palsu atau phishing adalah kejahatan digital di mana pelaku menipu korban dengan mengirimkan tautan atau link palsu yang tampak resmi, dengan tujuan mencuri data pribadi. Link tersebut biasanya dibuat mirip dengan website asli seperti bank, e-commerce, media sosial. Tujuan pelaku phishing adalah mengambil alih akun korban, menguras saldo rekening atau e-wallet, menyalahgunakan identitas korban, dan melakukan kejahatan lanjutan atas nama korban. Kasus seperti ini pernah terjadi, penipuan link phishing SMS oleh sindikat Malaysia pada tahun 2025. Pada 24 Juni 2025, Cyber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebuah kasus besar penipuan dengan modus SMS berisi link phishing yang tersebar ke ribuan orang di Indonesia. Polisi menangkap 2 pelaku warga negara Malaysia dan masih memburu 1 buronan. Para tersangka membuat SMS palsu yang terlihat seolah-olah dikirim oleh bank-bank besar di Indonesia. SMS itu berisi peringatan tentang poin reward yang akan kadaluarsa dan disisipkan tautan atau link phishing. Ketika korban mengklik link tersebut, mereka diarahkan ke website palsu yang tampak seperti milik bank asli. Di sana, korban diminta memasukkan data pribadi dan data perbankan seperti username, password, OTP, dan lain-lain. Data yang dimasukkan langsung dicuri dan digunakan untuk mengakses rekening korban, kemudian menguras saldo. Penipuan link palsu atau phishing merupakan bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan ketidaktelitian dan kepanikan korban. Pelaku menyamar sebagai pihak resmi dan mengelabui korban melalui link palsu untuk mencuri data penting. Dampaknya sangat merugikan, baik secara finansial maupun keamanan data pribadi. Oleh karena itu, kesadaran digital, kehati-hatian, dan sikap tidak mudah percaya sangat penting agar kita tidak menjadi korban. Dengan tidak lengah dan selalu memeriksa kebenaran informasi, kejahatan digital dapat dicegah. Awas jebakan penipuan online. Penipuan online semakin marak seiring berkembangnya teknologi. Para penipu menggunakan berbagai cara untuk mengelabui korban, seperti melalui pesan teks, media sosial, email, situs palsu, dan aplikasi. Umumnya penipuan ini memanfaatkan iming-iming hadiah, diskon besar, atau pekerjaan mudah bergaji tinggi. Kepanikan atau ancaman seperti tagihan palsu atau pemblokiran akun. Tindakan tergesa-gesa agar korban tidak sempat berpikir jernih. Untuk menghindarinya, kita harus waspada terhadap informasi yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Verifikasi sumber informasi sebelum percaya atau membagikan. Jangan sembarangan klik tautan atau memberikan data pribadi. Laporkan jika menemukan dugaan penipuan ke pihak berwenang seperti Kominfo, OJK, atau polisi. Contoh penipuan online dan cara menghindarinya. Yang pertama, penipuan hadiah undian. Modus: selamat, Anda menemukan hadiah 100 juta dari Shopee. Klik link untuk klaim. Cara menghindari: jangan klik link, cek langsung ke situs resmi atau aplikasi perusahaan besar, tidak meminta data pribadi lewat WA atau SMS. Yang kedua, penipuan lowongan kerja palsu. Modus: menawarkan kerja dari rumah dan bergaji besar, tapi harus membayar biaya pendaftaran. Cara menghindarinya: perusahaan resmi tidak memungut biaya. Cek keaslian lowongan di situs resmi perusahaan. Yang ketiga, phishing melalui email atau SMS. Modus: email dari bank meminta verifikasi akun dengan mengklik link. Cara menghindarinya: bank tidak pernah meminta data lewat link. Menghubungi customer service bank secara langsung.
Yang keempat, penipuan belanja online. Modus toko online menawarkan barang murah setelah transfer barang tidak dikirim. Cara menghindarinya, belanja di konre resmi, cek review dan reputasi toko sebelum membeli. Yang kelima, penipuan investasi bodong. Modus menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, misalnya investasi kripto profit 30% per minggu. Cara menghindarinya, waspadai janji keuntungan tidak masuk akal, cek registrasi di situs OJK. Contoh yang saya ambil dari kasus yaitu tentang penipuan love scamming melalui media sosial. Jadi penipuan ini mengeksploitasi emosi dan kelemahan psikologis korban. Pelaku membangun hubungan romantis palsu secara daring menggunakan profil curian atau palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban lalu meminta uang dengan berbagai alasan. Tidak usah takut, ini resep jitu anti kena pembajakan. Pernah dengar tidak kasus pembajakan atau hacking di media sosial? Atau pernah mendengar keluhan kawan muda Japelidi berkeluh kesah tentang soal kehilangan akses media sosial seperti Facebook atau Instagram yang pernah dialami salah satu kawan muda Japelidi pada tahun 2021. Akun Facebooknya mendadak menyebarkan tautan-tautan dengan gambar adegan porno dengan menandai akun di friendlist miliknya. Kok bisa sih kena retas? Secanggih apapun sistem keamanan, akan selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan hacker. Hacker sangat jarang dengan sengaja menyerang sistem keamanan secara langsung. Para hacker, termasuk yang sudah profesional, akan mencoba menyerang pengguna komputernya. Kemudian ada dampaknya. Apa sih ruginya diretas? Tentu saja ketika akun kita diretas, maka kita akan kehilangan akses atas akun tersebut. Pelakunya biasa akan langsung mengganti sandi sehingga kita tak bisa lagi masuk. Kemudian, bagaimana memulihkan akun media sosial setelah dibajak? Ambil kembali dengan mencoba login kembali ke ponsel kita dan memasukkan kode on-time password yang dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang terdaftar. Dari materi jangan lengah, pastikan tak ada celah untuk kejahatan digital. Di sini saya mengambil contoh kasus tentang akun media sosial diretas karena password yang lemah dari media teknokrat ICID atau kisah nyata. Kejahatan digital bukan lagi hal asing di Indonesia, dari pencurian data pribadi hingga peretasan akun media sosial. Ancamannya bisa menyasar siapa saja, baik individu maupun kelompok. Lebih mengkhawatirkan, banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target hingga semuanya terlambat. Artikel ini membahas beberapa kisah nyata korban kejahatan digital di Indonesia, agar kita semua bisa belajar dari pengalaman mereka dan lebih waspada dalam aktivitas digital sehari-hari. Apa yang terjadi ketika data pribadi jatuh ke tangan yang salah? Salah satu kasus yang sempat ramai diperbincangkan adalah kisah seorang mahasiswa yang kehilangan tabungannya setelah menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas bank. Si penelpon menyampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan dan meminta korban memberikan OTP atau on-time password. Karena paniknya dan tidak curiga, korban pun memberikan kode tersebut. Tak lama kemudian, saldo rekeningnya raib jutaan rupiah. Kasus ini termasuk dalam kategori social engineering, yaitu manipulasi psikologis yang membuat korban menyerahkan informasi penting tanpa paksaan. Ini bisa terjadi karena pelaku tampil meyakinkan, tahu informasi dasar korban, nama lengkap, nomor HP, atau nama bank, dan menyamar sebagai pihak resmi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah memberikan OTP, PIN, atau password ke siapapun, atau pihak resmi seperti bank tidak akan meminta data sensitif melalui telepon atau pesan. Jika ragu, hubungi langsung customer service resmi.
Bagaimana media sosial bisa menjadi sarana kejahatan digital? Media sosial bukan hanya tempat berbagi momen, tapi juga bisa menjadi lahan empuk bagi penjahat digital. Salah satu kasus nyata menimpa seorang pebisnis online yang akunnya diretas. Pelaku kemudian memakai akun tersebut untuk menghubungi pembeli dan meminta transfer ke rekening baru. Banyak pelanggan yang tertipu karena percaya itu adalah akun asli sang pebisnis. Akibatnya reputasi korban rusak, pembeli kecewa, dan butuh waktu lama untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Ini adalah contoh serangan yang memanfaatkan akun media sosial yang diretas untuk melakukan penipuan selanjutnya. Nah, contoh kasus penipuan yang mengatasnamakan customer service atau CS perbankan merupakan salah satu modus kejahatan digital yang sering terjadi dan menyasar nasabah secara langsung. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui telepon, SMS, WhatsApp, atau media sosial dengan mengaku sebagai petugas resmi bank. Mereka menyampaikan informasi yang terkesan mendesak seperti akun diblokir, adanya transaksi mencurigakan, atau pemburuan sistem keamanan. Dalam aksinya, pelaku meminta data pribadi korban seperti nomor kartu ATM, PIN, kode OTP, atau data login mobile banking dengan alasan verifikasi akun. Tanpa disadari, korban yang panik dan kurang waspada memberikan informasi penting tersebut. Akibatnya, pelaku dapat dengan mudah mengakses rekening korban dan menguras saldo dalam waktu singkat. Penipuan ini semakin menyakitkan karena pelaku sering menggunakan foto profil, logo bank, dan bahasa yang terlihat profesional. Bahkan ada yang mengarahkan korban ke tautan palsu yang menyerupai sistem resmi bank. Padahal pihak bank tidak pernah meminta data rahasia nasabah melalui pesan atau telepon. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku sebagai CS Bank. Nasabah disarankan untuk tidak membagikan data pribadi apapun, selalu mengecek informasi melalui kanal resmi bank, dan segera melapor jika menerima pesan atau panggilan yang mencurigakan. Kewaspadaan adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya penipuan perbankan dan melindungi keamanan keuangan pribadi. Kejahatan digital terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin luasnya aktivitas manusia di dunia digital. Modus kejahatan seperti penipuan online, phishing, peretasan akun, penyebaran malware, hingga pencurian data pribadi dapat terjadi karena kelengahan pengguna dan lemahnya sistem keamanan. Oleh karena itu, sikap waspada dan kesadaran digital menjadi kunci utama dalam mencegah kejahatan tersebut. Setiap individu memiliki peran penting dalam penjaga keamanan digital, mulai dari perlindungan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mudah percaya pada pesan atau tautan mencurigakan, hingga selalu memperbarui sistem dan aplikasi. Selain itu, edukasi literasi digital dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, serta penyediaan layanan teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman.